Nah, hati-hati sekarang perhatikan modelnya lagi di sini ya. Ini adalah mulai dynamic econometric model. Ada autoregresif dan distribusi lag model. Perhatikan autoregresif dengan lag, bedanya apa? Nah, ini ya kata kuncinya ya. Yang pertama ini, kan kita ingin lihat apa itu distribusi lag model sama autoregresif model. Yang pertama ini namanya apa? Lag model. Kalau Ya, di regresi cross-seksional, kita hanya memprediksi apa? Ya, XI dengan YI kan, pasangannya. ya, Nah, di distribusi lag, karena ini waktu, berarti apa? Saya akan prediksi harga pada waktu 2021 misalnya, gunakan data apa? data X. Misalnya ini harga cabai, ini harga apa beras, seandainya diasumsikan ada beras sama cabai misalnya, atau curah hujan lah itu. Mm-mm. Kan dianggap curah hujan kemarin menyebabkan harga cabai jadi Naik. mahal gara-gara banyak yang rusak. Jadi enggak ini produksi menurun. Misalnya ini harga cabai, ini harga curah hujan pada waktu yang sama, tapi masih ditambah curah hujan kalau di harian berarti hari yang lalu, gitu kan? Hmm. Kalau saya ingin prediksi ini hari Kamis misalnya, ini sama-sama Kamis. Ini berarti saya harus harus punya Kamis harga curah hujan dan Kamis ini kan. Nah, setelah itu saya ingin lihat yang hari Rabu sama hari Selasa karena lag-nya sampai -2. Nah, inilah namanya distributed lag model. Nah, bagaimana dengan autoregresif? Yang X-nya sama kayak gini, tapi tidak X-T-1, tapi adalah apa? YT-1 ini autoregresif. Jadi ada regresinya, ada autonya kan. Yang auto kan berarti apa? Kalau di time series kan kalau namanya autoregresi cuma apa? YT dengan YT-1. Nah, di sini ditambahkan ada XT-nya atau ininya auto korelasi model sering hanya YT aja di time series itu. Nah, ini karena ada prediktor XT. Jadi kalau saya akan gunakan ini untuk misalnya tadi ini harga cabai ini curah hujan, berarti apa? Harga cabai pada saat curah hujannya di waktu yang sama tapi ditambah apa? Harga cabai sehari yang lalu gitu loh. Sudah kan paham ini beda dua ini kan? Karena intinya nanti cuma dua ini. Nah, tapi mulai pertanyaannya di sini adalah what is the role of lags in economy? Coba Anda sudah bisa apa gunanya lag di sini? Hmm. Kadang orang kan ingin melihat, oh kok harga sekarang jadi turun kayak gini, ada apa? Oh gara-gara curah hujan hari ini dan curah hujan yang kemarin ini. Beruntun 2 hari ini curah hujannya tinggi terus, wah misalnya gitu. Jadi banyak yang kebanjiran. Atau ditambah lagi enggak, cuma curah hujan yang 2 hari yang lalu juga sama ini, berpengaruh juga. Wah gitu kan ini. Kalau yang gunakan contact lag. Terus kalau nah, reasonnya apa? Kenapa sampai lag 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu? Ya karena kebetulan 3 hari berturut-turut curah hujan tinggi terus, misalnya gitu. Oh gara-gara 3 hari ini hujan terus-menerus menyebabkan harga cabai jatuh misalnya. Jadi harganya bisa diprediksi malah turun nih gara-gara si ini. Berarti pengaruhnya apa ini? Curah hujan, pengaruhnya mungkin negatif itu, nurunkan harga misalnya. Kalau di sini ditambah lagi apa? Harga yang hari yang lalu ikut-ikutan andil gitu. Jadi lag bekerja di prediktornya juga bekerja di responnya kan ini. Nah, inilah namanya dinamik model ya, econometric itu. Is there a theoretical justification use lag model in the empirical econometry? Nah, kita harus punya pengalaman orang yang pernah meriset. Mungkin Anda bisa lihat orang yang pernah meriset tentang harga cabai dengan curah hujan misalnya. Oh iya, ini ada yang pernah meriset ini. Memang faktor lag itu ada. Kadang kan orang sering nyebutkan itu.
kenapa harga cabai jatuh? Gara-gara curah hujan 3 hari berturut-turut ini tinggi, misalnya kayak gitu. Nah, orang membuat theoretical justification-nya. Nah, ini berdasar riset-riset beberapa peneliti mendukung hal itu misalnya. Nah, sekarang ada hubungannya nggak kira-kira antara autoregressive and discrete lag model? Coba Anda perhatikan ini, kira-kira ada hubungannya enggak? Yang ini tanpa Eh, YT kan, yang di iya. sini ada YT-1-nya. Berarti kalau di sini pada signifikan, ditambahi ini, bisa nggak dia masih bertahan signifikan misalnya? Nggak taunya sebenarnya bukan dipengaruhi oleh curah hujan yang lalu, tapi yang penting curah hujan sekarang dan harga cabai 1 hari lalu misalnya. Nah, nanti terujinya dengan data kan di sini. Iya. Terus, what are some statistical problem involved in estimating such model? Problemnya apa kira-kira di sini? Statistik problem. Coba, ini baru intuisi loh ya, belum ditekan dengan real data loh. Ya jelas Kalau kalau kita punya banyak prediktor, kalau kita bentuk kayak regresi ini adalah kemungkinan apa? Adanya multikonya kan, mesti ada. Terus mungkin ya, asumsinya jadi bisa juga banyak yang dilanggar, nggak tahu antara ini dengan ini banyak mana, nanti kita bisa cek dengan data kan itu. Terus, kemungkinan kayaknya das, sepertinya ini. ya nanti bisa aja permasalahannya mungkin apa pada saat menderivasinya apa estimatornya itu kan juga nggak Hmm, mudah kan, karena sekarang ada YT di sini, ada kalau yang ini kan nggak ada YT di sebelah kanan kan, kalau iya di Pak. yang bawah ada YT di sebelah kanan, apa dampak ininya? Itu yang nomor 5. Does a lead lag relationship between variable imply causality? If so, how does one measure it? Berarti ingin lihat apa? Pengaruh lag ini ada nggak hubungan sebab akibatnya itu? Kayak tadi kan banyak sering di masyarakat orang katakan, oh harganya gara-gara curah hujan 3. Ini berarti kan ada orang yang mengait-ngaitkan kan gitu. Causality-nya kan ada. Oh enggak misalnya gitu. Nah, terus bagaimana saya akan mengukurnya itu? Nah, inilah nanti prosedur-prosedur pekerjaannya inilah the role of time or lag in econometry. Nah, ini mulailah kajian dengan melalui contoh dulu ini kan. Y-nya apa ini? Di contoh ini tentang fungsi Y-nya konsumsi itu, ya. hmm, Y-nya adalah konsumsi ya. X-nya adalah income. Benar nggak Bapak? Menurutmu konsumsi tergantung apa? Income-nya. Income-nya naik, saya 2 hari terakhir, 3 hari terakhir dapat berarti ini kan, dapat uang terus misalnya. Wah ini lagi rezeki. hmm, Mempengaruhi konsumsi hari ini enggak? Hari ini saya dapat rezeki berapa? Ini dapat rezeki hari yang lalu. Hari lalu dapat income yang bagus juga. Cenderung apa orang? Kayak kemarin cenderung baru mau lebaran, udah dapat THR, dapat ini, mesti cenderung konsumsinya naik kan besar juga. misalnya itu. Nah, inilah kalau kita contoh yang tadi berarti apa? 3 hari berturut-turut income mempengaruhi apa? Konsumsi pada hari ini. Gitu. Kalau tadi kan saya ilustrasi curah hujan kan dengan harga cabai karena juga kemarin sering disebut. Itulah kenapa saya kemarin menyarankan kalau yang untuk tugas itu gunakan yang lagi rame saat ini. Misalnya ini ya, ini kan ada tugas minggu depan kan ini dari bab ini. Maka Anda harus Hmm, cari dalam minggu ini kira-kira yang rame apa coba. dalam minggu ini. Apa kira-kira? Ya Anda boleh ada kepedulian nggak? Kalau Tem, konteks ini kan 3 hari terakhir kan ini. Karena X-1, X-2 berarti kan 3 hari berturut-turut kan. Kalau harian, kalau mingguan, bisa ke dalam nilai rupiah. apa kemarin nilai tukar rupiah terhadap dolar 3 hari berturut-turut kita tertekan. Kemarin kan kalau saham itu Ya, sempat beberapa hari naik terus. berturut-turut nilainya
tertekan oleh karena apa? Statement si Trump. Trump 2 hari yang lalu ngomong gini, hari ini, wah nambahin lagi itu baru misalnya apa, karena Trump naikkan tarif apa, Tarif tarif apa nah import, kemarin misalnya untuk import, import. apalah itu lah, Anda punya ini gitu, jadi akhirnya Anda bikin model 3 hari berturut-turut ini ada apa, maka mempengaruhi si itu ini. Ini. Nah, Anda terserah, Anda pertama harus ingat isu terkininya, hot isunya apa, tapi datanya juga mudah diperoleh gitu. Kalau susah ya nggak bisa jawab kan. Ya. Nah inilah yang apa, nanti untuk bisa jadi perhatian untuk ininya ini. Nah ini kan jadi apa ini, kalau kita lihat ini T+1, T+2, T+3, T+4. Jadi kalau T+4 dipengaruhi oleh apa? T+3, T+2, plus T+1 misalnya. Nah kalau kita punya T, bisa membawa sampai ke T+1 plus T+2 karena kan ini kan bisa nyambung lah, inilah gunakan. Oke, terus yang ini model secara umum yaitu sampai apa? Hari Sampai T min K. minta. Ya, jadi sampai mungkin 10 hari yang lalu, 11 hari yang lalu. Itu lebih umum itu. Nah, tapi di sini pada saat kalau kita ingin lihat secara ininya, bisa juga beta 0 tambah beta 1 membentuk suatu nilai yaitu sama dengan beta. Nah, kita ingin lihat apa? Rasionya kan, beta 1 relatif terhadap total semua koefisiennya gitu. Nah, ini namanya as long run or total Dirac multiple-nya, multiplier-nya itu. Karena kan makin panjang artinya semakin apa? Long run kan. Iya, Pak. Kalau K-nya makin besar kan makin jauh ke belakang gitu. Nah, itu. Oke, ini nanti silahkan. Aduh, ini secara interpretasinya nanti Anda bisa menggunakan data ini dulu kayak tadi kan bisa kan? Nyari data di Kaggle dapat yang sama, hasilnya bisa sama minimal apa? Untuk codingnya benar gitu kan. Jadi gunakan data seperti contoh di buku dulu. Ini supaya hitung-hitungannya benar dulu lah itu. Ini sampai ke berapa ini? 20 hari yang lalu ya kayaknya ini. Iya, Pak. Sampai 20 kan itu. Ini contohnya kan hanya itu. Nah, ini bisa menghasilkan gambar kayak gini. Tadinya gini, balik ini. Oke, reason for lag ya. Ini physical reason. Sekali lagi lag tadi ingin melihat apa? Ya beberapa waktu Itu sebelumnya lah itu. sebelumnya. Technological reason. Ini karena menyangkut apa tadi urusan ini kayak apa? Aspek fisiologis, aspek teknologi, terus aspek institusionalnya. Nah, ini masing-masing ini tergantung apa? Per problem yang Anda hadapi. Kan ini tadi tentang apa ini? Yang di atas tadi ya, Pak? Iya, ini kayaknya tentang ini force of habit in the people saying that their consumption ya, masalah kebiasaan konsumsinya itu. Bisa aspek fisiologis, teknologi, bisa institusional itu. Nah, gimana cara ngestimate-nya ini teorinya kan? Ini kalau tadi kan baru modelnya. Nah, setelah itu kita mengestimasinya, ini ad hoc estimation and discrete lag model. Jadi bisa apa? Extend dengan ini dulu, tambahin satu lagi, tambahin satu lagi, tambahin satu lagi. Ini kayak kalau di regresi, namanya stepwise, apa ya, satu persatu ditambahkan itu. Kalau backward kan dari banyak dulu, diturunkan. Kali ini malah dari satu persatu, terus jalan. Ini menggunakan logika seperti forward sama backward ya itu. Terus ini adalah mulai apa? Betanya dinyatakan sebagai seperti ini.
ada beta 0 kalikan lambda pangkat K. Nah, lambdanya kalau negatif, berarti dia bikin apa? Turun kan? Rate of decline. Kan? Karena kalau negatif dipangkatin kan makin besar, makin nilainya makin kecil kan itu. Ya. Maka ini berarti kalau tadi kan beta K sembarang mau bentuk, oh, nggak penting. Kalau di sini beta K-nya ternyata adalah beta 0 kali suatu lambda. Berarti kalau kita berpandangan apa? Pengaruh masa lalu itu membuat nilainya turun. Kayak tadi yang kasus harga cabai lah. Curah hujan 3 hari terakhir ini. Pengaruhnya apa? Turun kan itu. Nah, berarti tadinya beta 0 sebagai ininya, tapi beta satunya ternyata adalah beta 0 kalikan lambda itu. Jadi beta 1 itu ada kaitannya dengan beta 0 melalui apa? Lambdanya. Nah, ini namanya adalah kita sebut sebagai apa? Assuming that beta are all of the same sign. Jadi ini kan Oh, tandanya sama. Gitu. Terus bisa juga beta K sebagai ini. Artinya apa lagi? dan Udah nol lambda tadi antara sama 0,1. Berarti kalau ini antara 0,1 berarti 1 min lambda. Ya antara tetap 0,1 tapi nilainya kalau ini 0,1 ini kan jadi 0,9 kan. Itu. iya. Tuh. Ini ilustrasinya lambdanya seperempat, lambdanya sepertiga. Tuh, seperti itu. Nah inilah betanya akhirnya kan. Karena kalau beta 1 ini berarti kalau 0,75 berarti apa tadi? Lambdanya setengah perempat. Kan tadi ini yang 1 min lambda kali lambda. Oh iya, lambda min lambda. Beta nol ya. Ini yang 1 min lambda, ini kan lambdanya 0,75, jadi ini Ah, 0,75. Ini yang kalau ini 0,75 pangkat 2 kan, tadi kan apa lambda pangkat K kan. Kak. Kalau K-nya 2 ya ini 0,75 pangkat 2. Ini 0,75 pangkat 3. Ini Ya. kan jadi semakin turun kan pengaruhnya ini, makin kecil. Nah, lama-lama nah ini namanya apa? Filter of apa? Koichik scheme. Nah, ini Itu ada lagi berarti ya. Pak sampai betanya sudah nggak ada pengaruh sama sekali ya Pak? Bisa nih makin Bentuknya. kecil kan? Makin Ah, makin makin kecil kan lama-lama ya tidak mungkin ada sudah pengaruh. nggak bermakna gitu. Maka nanti seberapa jauh gitu. Maka Hmm, kalau ternyata beta K-nya sampai menuju tak hingga K-nya, maka bisa jadi apa deret geometrik hingga kan tadi kan deret geometrik kan itu. Kalau iya. lambda pangkat K itu. Maka jadinya beta 0 kali 1/1 min lambda. Itu kalau sampai sudah apa Banyak. menuju ke tak hingga sampai titik-titik ini kan kayak menuju tak hingga kan itu. Akhirnya jadi dapat seperti ini. Oke, ini ya untuk nanti silahkan ini yang akhirnya membangun namanya moving average dari UT dan UT-1. Namanya apa? Koik ya, batu bacanya apa tuh? Oh, koyek. Koik transformation lah koik karena koik CK kan ini. Kayaknya kayak transformation. Oke. Median lag. Median lag. Nah, ini ada lagi ya. Ini definisinya dari punya si Koicek model ini. Hmm. Min lag, gunakan minnya kalian gunakan mediannya kan ini. Oh, berarti Koicek ada minnya model sendiri dan juga mediannya sendiri ya Pak? ya, ya ini kan masalah variasi ininya aja. Dan nanti mana yang lebih sesuai dengan data kan nanti. Ini kan diuji coba dengan data kan ini nanti ini. Iya Pak. Nah, nanti ini dengan data akibatnya apa ini? R square-nya, wah ini tinggi banget ya 0,99 nih. Terus asumsinya pada terpenuhi enggak. Tapi ini konstantanya kayaknya nggak signifikan kan ini. Yang Kalau konstan pakai Kak, ya. 5%, ini yang ininya signifikan. Sampai lag min PPDI-nya, PPDC. 1. Sum square-nya ini loh yang tinggi banget. Tapi asumsi mungkin nanti dicek aja. Terpenuhi semua enggak. Jadi modelnya ini kan PPCA dengan PPDI. Oh,
Ya. Ya nanti kan bisa ini yang kayaknya ini asumsi belum dicek kan yang di sini kayaknya. Mhm. Ini rasionalnya kayak model adalah the adaptive expectation model. Nah, ini yang di X, X apa sternya equilibrium optimum expected long run or normal rate of interest-nya. Jadi ini kalau tadi kan apa bentuknya kan Mmm, kalau nggak pakai ster kan panjang ke sana kan. iya, Mbak, pakai ke kanan. Nah, terus nanti kita gunakan yang kita jadi cukup gunakan satu ini aja. Itu. Tombol. Oke, ini adalah variasi kalau kita bangun dengan ini ya. Kalau tadi bobotnya sama ya, yang ini kan, lambda sama ini. Kalau ini jadi dibikin apa? Lambda sama satu min lambda. Nah, jadi modelnya sudah ganti lagi kan ini. Nah, nanti data yang Anda miliki lebih sesuai yang mana itu. Rasional economic model adalah tadi ini stock adjustment or partial adjustment. Kalau tadi namanya apa ini yang ini? Oh, adaptif ya, expectation model. Kalau yang ini adalah gunakan stock adjustment or partial adjustment model. Beda kan dengan yang tadi ini kan jadinya. Oh, iya. Tadi di XT-nya, sekarang di YT-nya kan Pasti. ini. Mhm. Ya kan, beda kan tadi dengannya. Jadi pada posisi YT kan tadi pada posisi XT-nya itu. Nah, ini kan YT, YT. Nah, ini dampaknya apa? Ini partial adjustment model namanya. Nah, dikombinasi sekarang. Sudah XT-nya iya, YT-nya iya. Nah, ini kan ditambahin gitu. Nah, nanti apakah ini makin memperbaiki? Enggak, dari data yang kamu miliki. Nah, ini yang tadi tugas yang saya maksudkan dengan choose the best model adalah dari berbagai kemungkinan, ya kita coba datamu akan mengarah mungkin yang adaptif saja, apa yang parsial, atau yang kombinasi. Nah, kan Mmm, tergantung dari setelah dilakukan analisis tadi kan. Karena nanti mana yang signifikan parameternya gitu. Nah, ini estimasinya kan. Kalau sudah estimasi nanti kita dapat kayak tadi yang topinya kan. Ini kan untuk bagaimana menghasilkan estimatornya itu. Nah, harapan saya kalau sudah muncul estimatornya nggak perlu ada errornya ya. Tadi kan Anda masih tuliskan itu. Ini metodenya ini. Gunakan instrumental variabel. Ini proses estimasinya ini. Nah, kalau sudah pakai topi itu sudah nggak ada errornya ya. Terus mendeteksi atau present in atau regressive model. Gunakan Durbin H-test di sini. Kalau di atau regresif di time series kan gunakan apa? ACF, ACF kan itu untuk menentukan. Nah, di sini adalah gunakan ini kalau untuk ini. Nah, tes rumusnya ini. Nah, ada ini kira-kira dibuka apa ini? Ada enggak ini? Hardtest, Durbin Hardtest. Enggak Autocorrect. jadi ya. Ya. Oh, dia ngambil dari mana ya? Harusnya ini kan bukan penemuannya si Gujarati kan. Mmm, Dia di ngambil bawah dari nggak sih, buku Pak? apa? Mungkin coba apa di ini appendix-nya. Di bawah Oh, ini itu penjelasannya di ada bawahnya ya benar ini penjelasannya di bawahnya ini. Sumbernya di diambil dari mana? Durbin kayaknya, Pak. Ini yang Durbin. Durbin ini kayaknya ya ini. Regression Nah, when bisa dapat bukunya kan nanti Anda searching aja kalau dapat bukunya dibikin href-nya ya. ya, Jadi Pak. Anda mantap kalau ingin baca sendiri itu. Nah, inilah mulai muncul ada distribusinya kok bisa normal standar atau ini HAC ini, maka rho-nya adalah ini. Ini hanya. Nah, nanti dicoba ini dicek dengan collab-nya ya. Beda kan Ya, Pak. output-nya kan. Kalau ini
pakai software apa? Anda tahu nggak ini di sini pakai software apa menghasilkan ini? Kemarin kayak start apa gitu Pak, lupa saya. Oh ya SAS, kalau SAS atas Heeh. Tata biasanya. Di ini kalau udah Tata itu SAS itu. Nah terus ini R-nya juga tinggi banget kan ini. Ini tapi ya ini juga nggak signifikan yang ini yang konstanta. Nggak meragukan R-nya Hmm. tinggi. Nah ini tentang demand for money in Qatar tapi tahun 79 ya. Ini kan I kan 1 sama 4 kan untuk kuartal 1 sampai kuartal 4 kan itu. Nah yang menarik ini loh, dapat rumus kayak gini coba. Kalau dilogkan jadi apa? Aditif kan ini kalau dilogkan kan ini. Iya Log Pak, MT jadi kan log beta 0 ditambah beta baru 1 kali log RT jadi apa? Jadi aditif kan. ini Nah, ini kan heeh, jadi aditif kan ini. depresi Tapi setelah transformasi log gitu. jalan. Mhm. Nah, ini rasionya terus jadi kalau dilogkan jadi selisihnya kan. Nih, disebut sebagai short run demand function. Gitu. Karena hanya satu apa? Satu step ya ini, satu step di belakang ya, satu leg gitu. Nah, ini SQL-nya juga tinggi ini. Nah, nanti Anda punya kalau pakai data ini kayak gitu, tapi kalau Anda punya data sendiri bisa juga hasilnya kan beda kan. Nanti silakan aja Anda bisa dapat data sendiri apa pakai data sini dulu nggak apa-apa itu. Ini example-nya silakan dipahami itu. Tapi ini R square-nya termasuk tinggi-tinggi ya ini ya. Bagus ya ini. Tadi 99 terus ya ini, 9 hampir malah hampir 100% ya ini. Nah, termasuknya model ini berarti betul-betul ini padahal modelnya kreasinya lumayan ya ini ya. Ini malah ada delta kali beta 2. Ini masih ada lagi apa? Tadi untuk lag model sama itu dipakai pendekatannya pakai apa? Almond ya ini ya. Bisa almond, bisa polinomial lag itu PDL itu. Ini pendekatannya aja. Ini gunakan ini adalah teorema Weierstrass. Ini ada yang AZT, ada yang kayak gini. Ya tergantung apa masing-masing ini ya model yang ditawarkan. Jadi beta 0 sama dengan A0, jadi beta 1, A0, A1, A2. Beta 2, A0, 2A1, 4A2. Jadi ini ya proses modelnya ya. Karena modelnya kan ada apa ini? IXT, terus I pangkat 2 XT. Beda kan dengan yang tadi itu, yang tanpa apa ada I-nya di depannya. Contohnya banyak ya, Anda karena sendirian ya pilih mana lah yang dimantepin. Karena nggak ada Baik Pak. temennya ya. Kan seminggu Anda padahal mata kuliahnya berapa? 5 Pak. Nah, 5 kan lumayan kalau semua ngasih tugas kan. Semua ngasih tugas semua. Habis UTS ada tugas semua Pak. Iya, nah itu. Ada yang tugasnya kadang Eee, ngumpulin jurnal. dan juga kayaknya Ya, minggu depan kan tanggal 1 Pak, tanggal merah Pak, iya Pak. hari Kamis. Heeh, Hari Buruh Nasional. Iya toh, hari Kamis. Iya libur tuh. Saya Iya belum Pak. lihat itu. Oh Mhm. iya toh. Mana kalender saya? Ya udah nah, nah, itu. Nah ini terus kalau saya ini namanya sebenarnya Granger Causality Test. Nanti ini salah satu di ekonometrik ini terkenal di Granger Causality Test itu. Untuk melihat apa? Bagaimana kayak tadi kan hubungan kausalitasnya kayak apa itu. Ini apa ini? Ini M ada GDP kan ini kayak tadi yang X dengan apa? YT kan itu. Iya Pak. Iya Pak.
MT-nya juga sama, pengeluaran MT1 ini GDP ini. GDP-nya, iya kayak gini. Dan nanti kan mungkin betanya hasilnya beda estimasinya itu. Nah inilah apa yang di causality itu. Nah ini juga ada winner, Granger, berarti kan ada orang modifikasi lagi kan ini. Nggak cuman yang Granger tapi ditambahi winnernya itu. Mungkin tahunnya berapa bedanya? Granger 69 ya. Ini ada unit directional causality, apa unidirectional causality. Ini masalah tadi apa? Kan kita tadi sampai mengurusi apa? Hubungan sebab akibatnya lah, namanya kausalitasnya. Ini tesnya masih pakai F, berarti mesti ada asumsi normal di sini ini. Iya, Pak. Karena ini munculnya F kan karena normalnya kan. Maka berarti nanti harus ada cek asumsi gitu. Ini Granger testnya gitu. Jadi ada pengaruh M ke GNP, ada GNP ke M. Ini ditolak ya, M ke GNP ya. M nggak ada pengaruh ke GNP, tapi GNP ke M do not reject. Nggak ada pengaruh. Nggak ada. Kalau reject yang tidak ada pengaruh kan. Kalau Iya. do not reject berarti kan diterima. Pengaruhnya adanya cuma GNP ke M, nggak ada M ke GNP, nggak ada timbal balik ya. Ini yang tadi tesnya menggunakan Granger causality test. Itu. Nah ini jadi akhirnya kalau kita punya banyak bisa ngelihat kayak gini kan. R ke M ditolak. M ke R ditolak. R ke M lagi ini ditolak. Ini MF ditolak tapi kalau 7% ya. Jadi Oh, yang ada di sini leg sampai 8 ya. Leg 2, leg 4, leg 6 ditolak semua. Berarti yang diterima cuma leg 8. Bapak R ke M, leg 8 itu tidak ditolak. tidak ditolak atau Hmm. diterima ini kan itu. Ya itulah tadi kadang orang berpikiran, oh ini ada pengaruhnya, ternyata hanya leg yang tinggi tadi leg 8, pada leg 2, leg 4, leg 6 enggak. Misalnya. Hmm. Pak, itu Leg untuk hanya urutannya sendiri itu kita melihatnya itu dari yang besar dulu atau yang dari yang kecil gitu, Pak? Dari leg kecil, leg kecil, leg kecil, baru leg besar. Jadi yang dilihat itu leg besarnya, ya, baru leg kecil gitu kalau atau untuk bagaimana, Pak? menolak, kalau untuk menolak F Mhm. makin besar kan makin ditolak. Ya dari F Oh. besar dulu kalau pakai F. Kalau pakai P dari yang P yang kecil kan. Karena Hmm. menolak kalau P-nya kecil. Kalau F, F yang besar kan yang ditolak. Bukan F-nya, Pak, tapi leg-nya, Pak. Jadi apakah semakin semakin lag-nya kita misal X Ya min belum 2 tentu, gitu, X min 3 itu tergantung tergantung datanya kan. Berarti hmm, R ke M, leg 2 leg itu besar banget F-nya, menolaknya mantep banget man berarti. hmm, Tapi R ke M leg 4 ternyata enggak kan ini. Cuman oh, 5 kan berarti tidak separah yang 12 kan. Ya ini tergantung datanya kan. Ini berdasar data kan ini. iya, Ya berarti, tetap boleh yang urutnya harus berdasar leg-nya. Leg 2 mmm, dulu, leg 4, leg 6. Kalau mau genap sebenarnya bisa aja leg 1, leg 2, leg 3, leg 4. Kalau mau lebih rinci ya boleh aja kan. Tapi ini iya, kan dia seolah sudah punya semacam kayak itu sih bahwa dimulai dari leg 2, leg 4, leg 6, leg 8. oke, Ya itu kan terserah si ininya, Anda boleh bereksperimen sendiri kan. Nah ini leg 1, 2, 3, 4, 5 kan ini. iya, oke, Nah, ya jelas urut dari leg yang paling rendah dulu lah itu. Kan nggak selalu kebetulan kayak tadi kan F-nya besar banget kan. Itu ya mungkin kebetulan pas datanya, mungkin bisa juga datanya ganti ya belum tentu. Tapi yang penting dari leg yang paling rendah ke leg yang paling tinggi ya. Lebih baik itu. Nah ini contohnya kan leg 1, 2, 3, sampai 5.
Ini tentang kausalitas dan eksogenitas. Jadi pada saat posisi mempengaruhi namanya kayak selalu lagi jadi X-nya. Tadi kan bisa bolak-balik kan tadi. R ke M ke R kan bisa bolak-balik kayak gitu. Jadi data ekonometri tidak seperti kayak data konstruksional, jadi selalu X mempengaruhi Y, nggak ada Y mempengaruhi X. Di sini bisa aja terjadi seperti itu. Nah inilah di dinamik atau regression ya, ada disebut regression atau regresif. Ini summary-nya. Nah karena ini banyak, silakan Anda mau tertarik yang mana, ya karena nggak ada temennya, jadi saya susah kan, mau ini kan ya udah saat ininya Anda lah. Nah ini Baik, Pak. guna apa, juga ingin lihat, lag kan berarti ini. T plus 1. Ingin lihat, kalau T plus 1 berarti kan ingin lihat forecast kan. Kalau ini lihat masa lalu kan. Ya, oke, ini saya kira untuk di sini yang dinamik sama itu, ada coba dua-duanya dicoba ya. Yang lag Iya, Pak. sama yang autoregresif ya. Datanya terserah lah Anda mau pakai ini boleh. Kalau mau terus causality-nya tadi ya, kalau ingin lagi di banyak ininya. Nah, besok ini yang sudah mulai SAM ini, time series econometricnya. Ini kita nanti mungkin yang ini dinamik dan itu simultan. Ini masih terus sampai kita juga akan menuliskan ke SEM di 711. Nah, nanti kita targetnya ini aja. Nah. Terus kita ingin melakukan forecasting ya, nggak cuma prediction tapi juga forecasting. Ya oke lah, untuk malam ini cukup ini aja. Jadi ini masih agak minggu depan malah libur ya. Iya, Kan Pak. diganti hari Sabtu. Kalau saya milih, kalau misalnya nggak kemana-mana ya milih tetap di hari Kamis saja kan, daripada hari Sabtu. Kalau memang ada tadi mana ya kalender saya. Oh ini. Oh iya hari buruh ya. Libur Tapi lebih nasional. baik saya kira tetap di Kamis saja ya daripada digeser ke Rabu ya. Nah, berarti untuk minggu depan itu ya Pak, apa Ya, online ya Pak? Atau tetap aja lah oh ya online aja, online, online. oh ya. Karena libur-libur ngapain ke kampus kan. Kirain Ya, Pak. online aja nanti moga-moga kalau nggak di di jam yang tepat saya nggak ada masalah ya nanti saya kabarin kan. Baik Pak. Kadang nggak moga-moga sih kayaknya sih belum ada agenda kayak ini kan kebetulan saya keluar itu tadi. Ya, oke, Itu saya kira